there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Hari ini saya akan mereview kembali materi dari kelompok 13. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman, yaitu yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Yang berikut, sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki unsur-unsur keilmuan yang terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyentuh atau simultan. Yang dimaksud dengan ontologi adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar, sedangkan aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat, nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan yang kesemuanya ditujukan untuk mencapai kebenaran menurut kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang memiliki objek tertentu, tersusun secara otomatis, memiliki metodologi, bisa diuji atau teruji kebenarannya, berlaku universal, bisa dipelajari dan diajarkan, berkembang sesuai dengan dinamika atau fleksibel, seirama dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hidup manusia. Yang berikut, adapun sejarah singkat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, aspek historis. Sejarah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan di awal kemerdekaan. Hal tersebut dikarenakan para pendiri negara, cerdik, cendekia, intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa Indonesia dan negara. Yang kedua, aspek sosiologi. Aspek sosiologi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Yang ketiga, aspek politis. Aspek politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Yang berikut, ada dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, sejak disepakati sebagai dasar negara yang rumusannya sebagaimana termasuk dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 sampai dengan saat ini telah mengalami berbagai dinamika yang sekaligus tantangannya. Hal itu bisa terjadi karena dari kesepakatan yang dibuat oleh para pendiri NKRI banyak yang terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman filsafat dan keilmuan yang sesungguhnya tidak merupakan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu bisa dilihat dari dan diketahui dari sejarah yang secara langsung dan tidak langsung mendorong bahwa bahkan cenderung ingin merubah Pancasila dengan filosofi-filosofi lainnya. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar perkembangan iptek di Indonesia, yaitu kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya.
Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability. Yang berikut, esensi atau inti Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berkaitan erat dengan bagaimana pengembangan ilmuwan dengan menggunakan pendekatan sila Pancasila secara utuh dan menyeluruh, dan dengan sistematika yang sesuai dengan urutan sila-sila Pancasila. Suatu hal penting yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa sila-sila Pancasila mulai dari sila kedua sampai 5 harus dijiwai dan sekaligus sebagai perwujudan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini berarti utama dan pertama kamu harus jadikan titik pijak dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi insan Indonesia adalah mewujudkan insan Indonesia yang cerdas, cerdik, pandai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang senantiasa dilandasi oleh iman.